setiap kesatuan tempat yang neraka. Itu sering Nabi ingatkan. Artinya Nabi SAW sering mengingatkan kita dengan hadis ini. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering itu Nabi ingatkan. Jadi kalau orang ingin mendapatkan petunjuk hidayah, yang perlu saya tekankan di sini yaitu perkataan Rasulullah SAW, wa khairal hadi hadi Muhammad, atau wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dimuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam di bab salat Jumat. Di bab salat Jumat dimuat hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dibawakan hadis ini untuk diingatkan agar para khatib mengingatkan kaum muslimin. Jadi kalau dia mulai khutbahnya itu dengan amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataanlah perkataan Allah, yaitu kitabullah Al-Quran, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ingin mendapatkan hidayah, seorang ingin selamat dunia dan akhirat, harus berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia tidak akan selamat selama-lamanya. Dan ingat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada yang namanya bid'ah di zaman Nabi. Belum ada bid'ah. Dan semua petunjuk Nabi sudah jelaskan kepada umatnya. Semua yang baik Nabi sudah jelaskan kepada umatnya. Yang akan membawa mereka ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang akan membawa mereka ke neraka pun Nabi sudah jelaskan. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar wa qad buyyina lakum. Dan tidak ada tinggal sesuatu apapun juga. Tidak ada lagi yang tersisa karena semua sudah disampaikan. Apa saja yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, itu sudah dijelaskan kepada kalian semuanya. Jadi Nabi meninggalkan umat ini dalam keadaan Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu lagi orang menambah-nambah dalam Islam ini, sudah sempurna. Yang wajibnya manusia ini yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah al-Majma'in. Bagaimana para sahabat memahami Al-Quran, bagaimana para sahabat memahami As-Sunnah, dan bagaimana sahabat mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Kita wajib mengikuti mereka. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam ini menjadi agama bagimu. Sudah sempurna dan tidak boleh lagi orang-orang menambah-nambah atau mengurangi. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya, dan tidak menyimpang dari jalannya yang hak ini, melainkan orang itu pasti binasa. Yang Nabi wariskan kepada kita Quran dan Sunnah. Maka kaum muslimin wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi yang harus diingat bahwa Al-Quran dan Sunnah yang kita ikuti itu wajib kita mengikuti bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Karena apa? Karena pemahaman mereka yang lebih selamat, mereka yang lebih tahu tentang Quran dan Sunnah daripada yang lainnya, dan mereka yang sudah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Nabi SAW berwasiat yang terkenal dengan wasiatul muwaddi'. Nabi SAW seperti dijelaskan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Kata Irbad bin Sariyah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin. Thumma aqbala alaina fawa'adhana maw'idatan balighatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala qa'il, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina?"
Faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ad-Darimi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Lalikai wal Ajurri wa Ibnu Abi Asim wal Baghawi wa Ibnu Abdul Bar wa ghairuhum. Dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, artinya Rasulullah salat subuh bersama kami pada suatu hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh, kemudian Rasulullah menghadap kepada kami. Kemudian Rasulullah menasihati kami dengan satu nasihat yang membuat hati kami bergetar. Artinya wasiat yang mendalam sekali, yang membuat air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Kemudian ada yang berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Meskipun nanti yang memegang pimpinan kalian itu adalah seorang hamba Habsyi. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan taring-taring kalian. Dan ingatlah, jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap yang baru itulah bid'ah dan setiap bid'ah itulah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Darimi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Nasr Al-Marwazi, Baihaqi, Ibnu Abi Asim, Al-Ajuri dan yang lainnya. Dan sanad hadis ini sahih. Derajat hadis ini sahih, disesuaikan oleh para imam ahli hadis. Sebagaimana Imam Bazzar mengatakan, "Hadza haditsun tsabitun sahih." Hadis ini hadis yang tsabit dan sahih. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga mengatakan demikian. Hakim juga mengatakan sahihun laisa lahu illah. Hadis ini sahih dan tidak ada illatnya. Nah, sekarang kita ambil manfaat daripada hadis ini. Dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, di dalam hadis ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, nasihat, yang memang kita dianjurkan untuk selalu memberikan nasihat. Dan nasihat ini tidak sering-sering, karena pernah seorang sahabat diminta oleh para sahabat yang lain supaya selalu setiap hari memberikan nasihat. Kemudian dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang memberikan nasihat kepada kami. Karena apa? Yaitu takut kami ini jemu atau bosan. Adapun nasihat, memang kita dianjurkan untuk memberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Tapi bukan sering-sering, karena kalau sering-sering memberikan nasihat itu jemu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat seperti ini jarang-jarang bersama para sahabat setelah selesai salat subuh, memberikan nasihat bukan setiap hari. Tidak ada waktunya. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Yang kedua, dalam hadis ini dijelaskan oleh Irbad bin Sariyah bagaimana keutamaan para sahabat.
sahabat apabila mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menangis dan bergetar hati mereka. Ini menunjukkan Ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, apabila diberikan nasihat dari Rasulullah, mereka itu menangis. Dan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dalam ayat itu juga dikatakan wa idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan menangis karena takut kepada Allah merupakan keutamaan, dan orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah." Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang dia berjaga karena khawatir musuh Allah itu akan datang menyerang. Kemudian manfaat yang ketiga dari hadis ini, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk selalu bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah ini, pengertian takwa ini sering dibawakan oleh para khatib, sering dibawakan oleh para dai tentang makna takwa itu. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana wasiat para ulama dan definisi takwa itu. Tentang takwa seperti yang dikatakan oleh Talq bin Habib, yang dikatakan takwa itu an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah takhafu 'iqab Allah. Jadi takwa itu engkau mengamalkan ketaatan dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Itu yang disebutkan dengan pengertian takwa. Jadi takwa itu mengamalkan ketaatan dengan cahaya dari Allah. Jadi taatnya kita harus ada cahaya. Bagaimana? Dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga kita meninggalkan maksiat dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggalkan maksiat itu. Kemudian seorang itu bisa mencapai takwa dan wasiat Allah kepada Rasul-Rasulnya dan wasiat Allah kepada seluruh manusia. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, dan kepada kalian agar kalian takwa kepada Allah. Seluruh khatib ya, setiap Jumat selalu mengingatkan wasiat, bertakwa kepada Allah. Tapi takwa kepada Allah ini bisa seorang itu mencapai takwa. Yang pertama, dia harus talabul ilmi. Kalau dia tidak talabul ilmi, tidak akan bisa mencapai takwa. Bagaimana dia bisa mencapai takwa tanpa dia menuntut ilmu? Bagaimana dia bisa tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar, yang mana taat, yang mana maksiat? Dari mana dia tahu kalau tidak talabul ilmi? Tidak bisa dia mencapai takwa tanpa dia menuntut ilmu. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tetap menuntut ilmu meskipun sebagian sudah dijamin masuk surga. Beberapa sahabat
dijamin masuk surga, tapi tetap datang menuntut ilmu. Setelah Nabi wafat pun mereka datang pada sahabat yang lain untuk talabul ilmu. Dia tidak bisa seorang mengatakan dirinya saya bertakwa, saya bisa mencapai takwa tanpa talabul ilmu, tidak mungkin. Abadan, tidak mungkin. Jadi harus dia talabul ilmu. Yang kedua, seorang bisa mencapai takwa kalau dia bertauhid kepada Allah. Kalau dia bertauhid kepada Allah. Kalau dia mengerjakan syirik, meskipun dia seorang kiai, meskipun dia seorang ustadz, meskipun dia seorang yang dikatakan ulama, atau menurut masyarakat dikatakan dia sebagai seorang wali, tidak bisa dikatakan dia orang yang bertakwa kalau dia mengerjakan kesyirikan-kesyirikan. Karena apa? Syirik itu perbuatan dosa besar yang paling besar di muka bumi ini. Kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Maka tidak bisa kalau dikatakan bahwa orang itu dikatakan orang yang bertakwa, atau dikatakan wali atau yang lainnya kalau dia berbuat syirik. Jadi kalau dia ingin mencapai takwa, dia harus bertauhid kepada Allah dan menjauhkan syirik. Syirik ini kezaliman yang paling besar, yang Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar, dan syirik tidak akan diampuni Allah. Syirkun akbar, syirik yang paling besar, seperti orang minta kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati, atau yang lainnya yang dilakukan oleh masyarakat itu, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi seorang ingin mencapai takwa, dia harus bertauhid. Bisa dia mencapai tauhid seperti tadi, kembali lagi pada yang pertama, harus menuntut ilmu, harus mengkaji kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia harus kaji itu. Bukan rububiyah saja, tapi yang pokok uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian untuk mencapai takwa, yaitu dia harus berpegang kepada sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah. Jadi kalau ingin mencapai takwa, dia harus berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan menjauhkan bid'ah. Yang nanti pesan ini, pesan usikum bitaqwallah, dijelaskan di akhirnya oleh Nabi, yaitu kita wajib berpegang kepada sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah. Berpegang pada sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah. Ya, seorang ingin mencapai takwa, dia harus berpegang pada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Sebab bid'ah ini berbahaya, dan bid'ah ini merupakan sumber dari kehancuran umat. Bid'ah ini sumber dari kehancuran umat. Dan bid'ah ini, orang yang melakukan bid'ah, dia tidak merasa bahwa dirinya itu berbuat bid'ah. Ini merupakan cara-cara syaitan bagaimana menjerumuskan anak Adam untuk menyimpang dari jalan yang hak. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syaitan itu berusaha bagaimana supaya manusia ini kufur atau murtad dari Islam. Kalau itu sudah diupayakan dan tidak bisa juga, maka diupayakan oleh syaitan bagaimana supaya dia melakukan bid'ah. Jadi dibisiki oleh syaitan bagaimana dia melakukan bid'ah. Dan antum bisa lihat orang berbuat bid'ah itu sulit dia untuk bertaubat. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh dia itu dianggap benar dan baik. Dia menganggap bahwa ini merupakan bid'ah hasanah, yang nanti insya Allah saya akan jelaskan. Di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian kalau tidak bisa juga setan ini menjatuhkan anak Adam ke dalam bid'ah, sudah berupaya, tidak bisa juga, maka setan itu berusaha bagaimana menjatuhkan anak Adam ini ke dalam dosa-dosa besar. Jadi dibisiki oleh setan bagaimana supaya orang ini berbuat dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka disuruh dia melakukan dosa-dosa kecil. Kalau itu tidak bisa juga, maka disibukkan dia dengan perkara-perkara yang mubah,
sampai dia meninggalkan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah karena perkara-perkara yang mubah itu. Itu cara-cara syaitan untuk menggoda anak Adam. Jadi kalau tidak bisa orang ini kufur, menjadi kafir atau murtad, diupayakan bagaimana saya jatuh dalam bid'ah. Dan antum bisa lihat sendiri kenyataan di masyarakat. Yang jatuh dalam perbuatan bid'ah bukan hanya orang awam. Justru yang jatuh dalam bid'ah itu tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama, yang dikatakan kiai atau ustadz atau ajengan atau yang lainnya. Justru mereka jatuh dalam bid'ah. Dan ketika diingatkan, mereka katakan bahwa saya berbuat yang baik. Karena apa? Kesalahan mereka tidak berpegang kepada sunnah. Karena penjelasan para ulama, mereka mengatakan apabila sudah timbul bid'ah, maka mati sunnah itu. Dan disebutkan juga oleh para sahabat, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang kepada sunnah itu yaitu jalan selamat. Jadi orang yang selamat harus berpegang pada sunnah. Tapi karena mereka tidak berpegang pada sunnah, maka jatuh ke dalam bid'ah. Itu yang terjadi. Kalau sudah jatuh ke dalam bid'ah, sulit lagi mereka untuk kembali kepada sunnah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kecuali kalau mereka sendiri mau merubah dirinya untuk kembali ke jalan yang hak ini. Kemudian, kalau tidak bisa juga, maka diupayakan bagaimana supaya melakukan dosa-dosa besar. Mulai kita sudah berpegang pada sunnah, kita bertauhid, berpegang pada sunnah, digoda lagi kita oleh syaitan. Bagaimana supaya jatuh dalam dosa-dosa besar? Ada anak-anak yang sudah ikut manhaj yang hak, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada sudah ikut kepada manhaj yang hak, kemudian memutuskan tali silaturahmi. Dosa besar. Ada mengikuti manhaj yang hak, tapi dia melakukan riba. Kemudian mengakukan yang lain-lain, dosa-dosa besar. Dan itu tidak disadari bahwa itu perbuatan dosa besar. Dan ini terjadi. Ada juga yang zalim kepada istrinya. Ada juga yang zalim kepada anaknya. Dan yang lainnya. Nah, ini harus disadari bahwa ini godaan setan yang harus kita mengikuti seluruhnya. Artinya, astagfirullahaladzim, kita harus mengikuti manhaj yang hak ini secara keseluruhan. Jadi mengikuti manhaj yang secara keseluruhan, bukan dalam masalah akidah saja, tapi dalam masalah semuanya, dalam masalah dakwah, dalam masalah akhlak, dalam masalah segala macam kita harus ikut. Kalau tidak, kita akan jatuh dalam godaan-godaan setan ini. Dan nanti terus dosa-dosa kecil kepada perkara-perkara yang mubah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, seseorang bisa mencapai takwa itu, ini masih yang ketiga ya. Faedah yang ketiga dari hadis ini. Jadi dari hadis ini, yang pertama yaitu nasihat. Dianjurkan kita selalu memberikan nasihat. Yang kedua, manfaat dari hadis ini yaitu para sahabat itu merupakan orang-orang yang terbaik. Yang dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah. Yang ketiga dari hadis ini yaitu Nabi berpesan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nah, dari yang ketiga ini saya jelaskan ada beberapa manfaat lagi. Untuk bisa mencapai takwa, seseorang itu harus menuntut ilmu. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, berpegang kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan yang keempat, seperti yang sering diistilahkan oleh para ulama, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kata-kata seperti ini masih mujmal. Karena itu harus kita tarik dari yang mujmal ini untuk kita jelaskan. Sering diberikan definisi oleh para ulama atau para khatib atau para dai, yang namanya takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Tapi tidak dirinci bagaimana perintah-perintah Allah dan bagaimana larangannya. Maka kita ambil yang terbesar dari perintah Allah, yang paling besar, yang utama dan pertama, yaitu bertauhid kepada Allah. Dari larangan yang terbesar, yaitu syirik. Ini yang harus diingatkan selalu kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, dari wasiat Rasulullah yang keempat ini, yaitu kita disuruh untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada khalifah. Dan ini belum ada.
Yang ini belum ada. Dan Nabi menyebutkan wa in abdan habasyian, meskipun itu nanti yang memimpin kalian adalah hamba Habsyi. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan dalam artian itu pasti terjadi. Artinya Nabi menunjukkan ketaatan meskipun nantinya seorang hamba Habsyi. Karena apa? Kita katakan bukan sesuatu yang mesti terjadi atau pasti terjadi. Karena dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa al-a'immatu min Quraisyin, bahwa imam-imam itu harus dari Quraisy. Khalifah itu harus dari Quraisy. Ini yang dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, dan ini merupakan kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Yang sudah ijma', yang muttafaqun alaih. Para ulama menjelaskan bahwa khalifah itu harus dari Quraisy. Dan kalau nanti yang memimpin itu khalifah dari Quraisy, kewajiban kita untuk mendengar dan taat. Itu harus mendengar dan taat. Kemudian yang kelima. Yang kelima dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti sesudah wafatku akan terjadi perselisihan yang banyak. Ini waqi', ini kenyataan yang harus kita terima. Bukan berarti Nabi menganjurkan untuk iftirak, tidak. Bukan Nabi menganjurkan kita untuk berpecah belah, tidak. Tetapi Nabi menggambarkan nanti akan terjadi perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar. Yang keenam, jalan keluar dari ikhtilaf ini, dari perselisihan ini, yaitu fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku. Jadi seorang bisa selamat dari iftirak itu kalau dia berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian berpegang kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin, khalifah yang terpimpin dan lurus. Jadi seorang bisa dia selamat kalau dia berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus. Dan ini yang sering saya sampaikan di mana-mana, kita harus berpegang pada Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat. Jadi harus kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat. Yang menyuruh demikian siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyuruh seperti itu adalah Rasulullah SAW dan ulama-ulama yang sesudahnya. Artinya ulama sesudah para sahabat, ulama mujtahidin, mereka memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah al-majma'in. Kalau tidak, maka orang itu tidak akan selamat. Jadi kalau mau selamat, ikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah 9 ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, dan orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajir dan ansar, walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itulah kebahagiaan atau kemenangan yang besar. Jadi syaratnya kita mendapatkan redha dari Allah harus mengikuti mereka. Syaratnya kita mendapatkan redha dari Allah harus mengikuti mereka. Allah mengatakan dalam ayat ini, walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an.
Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah redha dan mereka pun redha kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan redha dari Allah, syaratnya mutlak harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi kita bisa tahu bagaimana melaksanakan Islam ini, dengan benar, yaitu caranya kita melihat bagaimana jalan-jalan itu yang kita percayai, yaitu dari Al-Sunnah. Yang kedua, yaitu kita lihat orang yang pernah melaksanakan dari perintah Allah ini. Orang yang pernah melaksanakan perintah Allah.